Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat clutch rajut dengan model seperti ini. Clutch ini berukuran panjang kurang lebih 29 cm. Lalu untuk tingginya berukuran 22 cm. Untuk membuat clutch ini saya memanfaatkan benang sisa project. Jadi di sini saya ada 8 warna benang yang berbeda. Sehingga hasilnya untuk bagian depan dan belakang mendapatkan tampilan yang berbeda. Cara membuat clutch ini cukup mudah bagi pemula. Motif yang kita gunakan adalah ripple stitch yang menggunakan tusuk double crochet increase dan double crochet decrease. Selain itu kita juga menggunakan tusuk single crochet. Bagaimana sahabat rajut, sudah penasaran cara membuat clutch cantik ini? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami, oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tas ini. Untuk benangnya, di sini saya menggunakan benang polyester yang small ply. Ada banyak warna di sini, benang yang sisa gulungan kecil-kecil gitu kita manfaatkan. Untuk hakpennya, kita menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Lalu siapkan juga gunting, korek api, meteran, jarum kristik, dan penanda untuk memudahkan teman-teman saat menghitung stitch. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Motif yang akan kita gunakan dalam clutch ini adalah motif ripple stitch. Untuk kelipatannya adalah 14 stitch. Jadi di sini kita awali dulu dengan simpul dan buat sejumlah rantai dengan kelipatan 14. Di sini saya akan buat 4 kali motif. Jadi rantainya akan saya buat sebanyak 56 rantai. Saya sudah selesai membuat 56 rantai. Selanjutnya kita tambahkan 3 rantai lagi. 1, 2, 3. Ini adalah pengganti 1 DC. Selanjutnya tambahkan 2 DC lagi di lubang keempat. 1, 2, 3 sebagai pengganti DC. Lalu di rantai yang keempat kita buat 2 DC lagi. Nah, jadi di sini kita sudah punya 3 DC increase. Selanjutnya kita buat 1 DC di 3 lubang. 1, 2, 3. Kalau sudah, di 3 lubang berikutnya kita buat 3 DC decrease. 1, jangan selesaikan dulu DC-nya. 2,
3. Baru semua seratnya ini kita jadikan satu. Kita sudah selesai membuat 3 DC decrease. Kita buat sekali lagi. 1, 2, 3, jadikan 1. Lanjut kita buat 1 DC sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kalau sudah, kita buat 3 DC increase di lubang berikutnya. 1, ini yang kedua, lalu tambahkan 1 lagi, masih di lubang yang sama. Nah, seperti ini polanya. Kita ulangi sampai ujung rantai. Seperti ini hasil jadinya setelah kita ulangi polanya hingga ujung. Di sini saya punya 1, 2, 3, 4. Ada 4 motif. Bentuknya jadi zigzag seperti ombak ini ya. Kita akan lanjut masih dengan warna benang yang sama. Kita buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Kita balik. Di lubang yang pertama ini kita tambahkan 2 DC lagi. Jadi kita sudah punya 3 DC increase. Selanjutnya buat 1 DC sebanyak 3 kali. Kalau sudah, kita buat 3 DC decrease sebanyak 2 kali. Oke, next kita buat 1 DC sebanyak 3 kali. Dan buat 3 DC increase. Jadi polanya masih sama seperti dengan baris yang pertama. Hasil jadinya seperti ini. Kita akan lanjutkan dulu. Oke, untuk penempatan 3 DC increase yang terakhir di rantai ketiga yang pengganti DC tadi ya. Di sini kita buat 3 DC increase. Kurang 1. Oke, baris yang kedua sudah selesai. Hasilnya seperti ini. Kita bisa kunci dengan 1 rantai lalu potong benangnya.
Untuk baris yang ketiga, di sini saya akan berganti warna benang, tapi untuk polanya masih tetap sama. Kita kerjakan dari stitch yang pertama di sini. Awali dengan 3 rantai. Kita buat 3 DC increase. Lalu 3 DC, dan 3 DC decrease. Saya akan kerjakan hingga baris yang ketiga ini selesai. Baris yang ketiga sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Kita akan kerjakan terus dengan cara yang sama. Untuk pergantian warna benangnya bisa disesuaikan dengan keinginan dari sahabat rajut. Untuk yang saya kerjakan ini, pola pergantian warna benangnya adalah 2, 1, 1, 1. Nah, saya akan kembali setelah mencapai panjang yang dibutuhkan. Saya sudah selesai membuat sebanyak 50 baris di sini. Selanjutnya kita akan rapikan sisa-sisa benang yang ada di bagian samping ini. Kita bisa ikat nah, seperti ini. Karena di sini saya menggunakan benang polyester, jadi kita bisa potong. Lalu bakar sisa benangnya. Oke, seperti ini. Saya sudah selesai merapikan semua sisa benangnya. Selanjutnya kita tentukan mana yang bagian baik dan mana yang bagian buruk. Di sini ini adalah bagian buruk saya. Berarti ini kita lipat, sisi buruk ada di luar. Kita gabungkan dulu bagian ini. Pertemukan seperti ini ya. Selanjutnya kita akan gabungkan. Kita jahit dengan SC. Kalau sudah sampai ujung, kita bisa kunci dengan 1 rantai, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, hasilnya seperti ini.
Nantinya untuk bagian sisi baik terlihat seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan tentukan posisi warnanya. Jadi teman-teman bisa atur seperti ini. Nah, contohnya untuk yang ini kan warnanya berbeda ya dengan bagian ini. Kita bisa tentukan mana posisi tengahnya. Oke, misalkan seperti ini. Ini nanti akan menjadi bagian depan dan belakang. Lalu kita tentukan mana bagian atas dan bawahnya. Kita akan jahit bagian bawahnya dari sisi buruk, sama seperti tadi. Oke, seperti ini kita akan jahit dengan SC sisi bawahnya. Saya akan menggunakan warna benang yang mayoritas. Di sini saya pakai warna krem. Lalu setiap DC atau 3 rantai yang ada di bagian samping ini kita isi dengan 3 SC. Menuju baris berikutnya. Satu, 2, 3. Seperti ini. Kita lanjutkan. Buat 3 SC untuk menggabungkan setiap barisnya. Kalau sudah, terakhir kita kunci dengan 1 rantai, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Seperti ini hasil jadinya bagian bawah yang sudah selesai dijahit. Nah, jadi terlihat ruangnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat list untuk bagian atas. Untuk list bagian atasnya, di sini kita mulai dari salah satu sisi. Sama, kita buat 3 SC di setiap baris DC-nya. Baris yang kedua, di badan DC nya kita buat 3 SC. Kita lanjutkan membuat SC keliling. Pergantian warnanya bisa sesuka sahabat rajut hingga mencapai tindih yang diinginkan. Saya sudah selesai menambahkan 6 baris SC keliling. Di sini perpaduan warnanya 3, 2, 1. Selanjutnya kita sudah bisa tambahkan furing untuk bagian dalamnya. Oke sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat clutch dengan motif triple stitch memanfaatkan benang-benang sisa project. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.